Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Nah teman-teman, pada video ke-58 yang merupakan bagian kedua, part 2 dari Simple Present Future Tense ini, nah kita akan membicarakan tetap teman-teman ya, yaitu waktu akan datang, tapi dengan pemakaian-pemakaian unik yang mungkin teman-teman belum pernah memikirkan sebelumnya. Nah, memang itulah ciri-ciri dari Yonggi English School, teman-teman. Akan membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman lain jika dirasa perlu, dan bisa memberi masukan ke saya di bagian komen. Well, my friends, please get ready. We will talk about the part 2. Bagian kedua dari Simple Present Future Tense ini. Video ke-58. Kita masih tetap bicara tentang Simple Present Future Tense, tapi part 2, ya, bagian kedua. Nah, kita lihat ini. Ada 3 cara yang bisa dipakai untuk menyatakan pekerjaan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang, future itu teman-teman ya. Ada 3 cara. Jadi waktu akan datang kita nyebutnya future, dengan sedikit perbedaan pada pengertiannya. Wow. Jadi akan datang aja banyak caranya ya, banyak teman-teman. Makanya kita belajar ini. Nah, ya teman-teman mungkin berpikir apa yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Ya, akan datang itu satu. Tadi sudah, yaitu memakai will, shall plus V1 apabila merasa ragu-ragu atau ada kemungkinan tidak jadi melakukannya. Oh, jadi will ini akan, tapi ada kemungkinan tidak jadi. Ya, memang rencana kan. Rencana kan tidak semua pasti jadi, teman-teman. Ya. Nah, jadi kalau will, shall ini ada keraguan atau mungkin tidak jadi melakukannya. Nah, ini selalu dipakai pada bentuk pengandaian type 1 yang seandainya itu loh ya. Seandainya saya punya uang kapan-kapan, nah saya akan membeli, ini pakai will teman-teman ya. Nah, kita lihat contohnya. 1, I don't know for sure ya, saya tidak tahu dengan pasti ya, atau I don't know surely, for sure sama, tapi jangan for surely ya. Nah, but maybe they will help us. Ya, jadi saya tidak tahu dengan pasti, tapi mungkin they will help us. Mungkin mereka akan menolong kita. Nah, ini jelas ragu-ragu teman-teman. Ya, jadi mungkin akannya nih akan, tapi ragu-ragu. Ya, mungkin juga tidak menolong loh teman-teman. Ya, nah itu will teman-teman. Ya, contoh kedua, we shall take you for a picnic if the weather is fine next Sunday. Ya, jadi kami akan mengajak, take ini artinya banyak ya. Ini mengajak. Kami akan mengajak kamu berpiknik, berdharma wisata jika cuacanya ya baik next Sunday, hari Minggu depan. Nah, jadi ini kan ada kemungkinan tidak jadi pergi kan. Kita tuh akan pergi berpiknik jika cuacanya baik. Nah, kalau cuacanya buruk, ya tidak pergi teman-teman ya. Nah, jadi ada ragu-ragu, ada kemungkinan tidak jadi. Nah, cara yang kedua, memakai to be, going to plus V1. Jangan lupa ya, to be ini bukan to be gini, tapi am is are ya. Jadi am going to, is going to, are going to ya. Sama ya, loh sama, semua ini artinya akan teman. Will juga akan, to be going to juga akan. Diikuti verb 1, sama kok rumusnya ya. Untuk menunjukkan niat dari pokok kalimat atau niat dari si pembicara ya, atau ini ya, to be going to menunjukkan ini, sorry tak ulang sedikit, untuk menunjukkan niat dari pokok kalimat, atau pokok kalimat ini tak anggap si pembicara teman-teman ya, atau menunjukkan bahwa sesuatu sudah pasti akan terjadi. Nah, ya untuk yang ini tidak boleh dipakai pada bentuk pengandaian ya. Lah, ini kalau tenses ini selesai, saya akan lanjutkan dengan bentuk pengandaian, teman-teman. Nah,
bentuk pengandian ini yang bagaimana sih? Nah, nanti kita akan lihat setelah tenses ini selesai ya. Bahkan ada orang mengatakan tenses ada 20. Enggak, teman-teman. Tenses yang murni cuma 16. Yang 4 itu bentuk pengandian. Memang rumusnya ada mirip-miripnya. Tapi harus tahu tenses dulu baru belajar bentuk pengandian ya. Yuk kita kembali ke sini. Contoh yang to be going to tuh ya. 1. Your friend is going to sell his car. He needs money very badly. Ya. Nah, kita lihat ini your friend. Nah, jadi your friend is going to sell his car. Temanmu akan menjual mobilnya. Nah, kalau aku pakai your friend will sell his car, boleh. Kalau will sell kan cuma rencana, ada kemungkinan tidak jadi dijual kan. Kalau ini is going to sell, akan. Nah, tapi akannya nih lihatan teman-teman. He needs money very badly. Ya, nah, he needs money very badly nih, dia amat sangat butuh uang. Ya, kalau orang sudah amat sangat butuh uang, itu bukan rencana lagi teman-teman ya. Tapi niat dari si pembicara, niat subjek tadi bahwa dia akan menjual mobilnya. Tapi kalau nggak jadi, nggak mungkin. Karena dia amat sangat perlu uang. Ya. Nah, jadi sebenarnya semua itu akan kok teman-teman. Cuma beda di bobotnya. Ya. Nah, kalau kita pakai yang will tadi itu, ya kalau pakai will itu akan, tapi ada kemungkinan tidak jadi. Kalau is going to sell, diartikan berniat teman-teman ya. Akannya ini dia berniat menjual mobilnya gitu. Yang kedua, it is quite cloudy in the south. Ya, sangat mendung, gelap di selatan. Ya, I think it is going to rain hard soon. Ya, nah ini saya pikir hari akan hujan lebat segera. Ya, soon itu segera teman-teman. Ya, dengan segera juga boleh. Jadi ini akan, kalau pakai I think it will rain, boleh juga teman-teman. Memang persamaannya, banyak orang bilang will, shall itu persamaannya to be, going to, benar. Cuma kalau dibedakan, will itu dulu ada keraguan atau mungkin tidak jadi dilakukan. Kalau ini sudah pasti terjadi. Ya, melihat mendungnya, gelapnya kayak gitu, hari akan hujan lebat segera. Ya, nah bukan will lagi, ya, tapi ini pasti hujan gitu. Nah, ketiga, kita lihat yang ketiga. Ketiga ini memakai to be plus kata kerja bentuk ing. Loh, to be kata kerja bentuk ing ini kan bentuk sedang berarti. Benar, benar, ya, bentuk sedang teman-teman. Ya, namanya kan present continuous tense. Ingat teman-teman ya, untuk menunjukkan, ya, untuk menunjukkan adanya perjanjian atau rencana yang tidak lama lagi akan dilakukan, ya, akan pasti dilakukan. Tidak dipakai pada bentuk pengandian. Oh, jadi dipakai pada bentuk pengandian cuma yang will aja. That's right. Ya, yang to be going to tidak dipakai pada bentuk pengandian. Ini tambah enggak. Inggrisnya nyentrik ya. Bentuk sedang kok dipakai waktu akan datang. Loh, makanya teman-teman, ya ini saya membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Bentuk sedang kok akan datang ya. Jangan lupa loh, ini menunjukkan ya adanya perjanjian. Ya. Jadi sebelumnya sudah ada janjian atau rencana yang tidak lama lagi pasti dilakukan ya. Nah, kita lihat contohnya. 1. I am meeting your brother for lunch tomorrow. Nah, ini kalau kita nggak biasa teman-teman, ini kan sedang berarti ya. Ya, memang bentuknya sedang. Tapi karena ini tomorrow, nah tomorrow kan, tomorrow berarti besok. Makanya ini diartikan saya akan menemui saudaramu untuk makan siang besok. Nah, jangan lupa loh, kok pakai I am meeting ya? Nah ini, jangan lupa, saya sudah berjanji untuk menemuinya besok. Sudah janji teman-teman. Ya, jadi sudah ada janji menemuinya untuk makan siang besok. Jangan lupa ya. Jadi bukan rencana lagi, tapi sudah ada janji. Kedua, the car is calling for me in half an hour. Ya, calling for ini sama dengan, ya, jadi calling for ini, calling lah memanggil ya. Ini namanya two word verbs. Ini kata-kata
dua kata kerja, yaitu kata kerja dan kata depan yang tidak bisa diartikan kata demi kata. Calling for ini artinya is fetching me. Ya, fetching itu menjemput, atau boleh juga is picking me up. Sama teman-teman ya. Nah, jadi mobil itu akan menjemput saya dalam waktu setengah jam. Jangan lupa, sudah ada janji untuk menjemput saya. Nah, mungkin orang sudah pesan Gojek nih loh teman-teman ya. Gokar atau Gojek tuh. Nah, dia akan menjemput dalam waktu setengah jam. Pasti datang menjemput. Sudah ada janji. Ya, itu bedanya. Nah, kalau ini tak ganti the car. Nah, kalau tak ganti the car will call for me. Tidak salah teman-teman. Cuma kalau will itu kan ada rencana. Ada kemungkinan tidak jadi. Kalau ini pasti jadi dong. Sudah bayar kok sudah ya. Nah, tinggal dijemput aja gitu. Beda teman-teman ya. Nah, jadi yang will itu dipakai pada bentuk pengandaian, yang going to tidak, yang bentuk sedang. Ini kan kayak bentuk sedang kan. Ini bukan sedang ya, karena belum terjadi kok. Ya, tetap diartikan akan, tapi bedanya ini sudah pasti, sudah ada janji sebelumnya. Oke? Nah, kita lihat NB. Bedakan arti kata akan pada kalimat-kalimat di bawah ini untuk lebih menjelaskan teman-teman ya. Nah, kita lihat ini. Nah, ya, ini contoh lain dari yang pakai ini, will, going to, dan bentuk sedang. 1. I will help you tomorrow. Ya, saya akan menolong kamu besok. Ini artinya I plan to help you tomorrow. Jadi saya itu rencana untuk menolong kamu besok. Rencana loh teman-teman, ya. Oh gitu ya? Ya, akan will, ya. Nah, bedakan dengan ini kedua. I am going to help you tomorrow. Saya akan, artinya tetap. Going ini nggak bisa diartikan sedang pergi, bukan ya. Going to ini satu set, nggak dijual protolan ya. Artinya akan. Jadi saya akan membantu kamu besok. Tetap artinya akan. Nah, ini artinya lebih tegas teman-teman. I intend to help you tomorrow. Ya, intend itu berniat teman-teman. Ya, bukan plan lagi. Kalau plan itu rencana kan. Ini I intend to help you tomorrow. Nah, jadi kalau pakai I'm going to help you, enak mana sama will? Kalau will kan rencana, nah I'm going to ini kan orangnya berniat teman-teman. Enak ini ya. Nah, ketiga, I am helping you tomorrow. Ini kan kok kayak bentuk sedang ya. Betul, sedang, rumusnya sedang. Tapi karena tomorrow tetap diartikan akan. Bedanya apa? Nah, ini saya akan menolong kamu besok. Nah, tapi lihatan, I promise to help you tomorrow. Nah, saya janji untuk menolong kamu besok. Ya, jadi kalau yang will itu plan, rencana. Kalau yang going to itu berniat, intent. Kalau I'm helping itu I promise to help you tomorrow. Nah, asik ya bahasa Inggris itu teman-teman ya. Kalau will help itu akan menolong tapi rencana. Ada kemungkinan tidak jadi. Dipakai pada bentuk pengandaian. Kalau yang ini, I'm going to help you. Saya berniat. Akannya ini niat. Ya, untuk menolong kamu besok. Tidak dipakai pada bentuk pengandaian. Oh, jadi kalau orang bilang, I will kill you. Kalau will itu tenang teman-teman. Dia akan membunuh kan rencana kan. Tapi kalau dikasih duit, nah, misalkan ini perampok nih ya. Nah, hasil rampokan dibagi, ya sudah tidak mungkin bunuh kan. Nah, tapi ini I'm going to help to kill you. Wah, ini tidak enak teman-teman. Saya berniat membunuh kamu, gitu artinya ya. Nah, beda teman-teman ya. Kalau I'm killing you nggak ada rasanya ya. Masa sudah janjian membunuh. Jadi kalimat disesuaikan teman-teman ya. Nah, kita lihat ketiga kalimat tersebut punya arti yang sama, yaitu saya akan menolong kamu besok. Ya, saya akan menolong kamu besok. Nah, bedanya di mana? Nah, ini lihat. Ya, tapi bobot atau nilai pertolongannya yang berbeda. Tadi sudah saya sebutkan kan, ya. Nah, teman-teman, coba kita lihat ini. Saya praktekkan lagi. Believe me. Percayalah apa yang saya katakan, ya. Percaya saya. I'm going to make you good at English. Nah, jadi saya ini bukan akan berencana, bukan. Saya berniat, ya. Saya berniat membuat Anda bagus dalam bahasa Inggris. Tapi jangan lupa, seperti pada video ke-57, who will make you good at everything. Jangan lupa ya, siapa yang membuat Anda baik dalam segala hal. Jangan lupa, yes, it's you yourself. Benar.
Anda sendiri, ya. Nah, jadi teman-teman, ini boleh tak ganti I will make you? Boleh, rencana. I'm going to make you. Saya berniat membuat Anda bagus. Kalau I'm making you, tidak cocok. Karena kan saya bukan janjian kan. Bukan perjanjian gitu. Tapi ini berniat. That is English, teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, ternyata bahasa Inggris itu asik ya. Semakin lama kita belajar tenses, semakin kenal. Iya, ternyata akan aja macam-macam ya. Ada I will buy a car, rencana. I'm going to buy a car, saya berniat. I'm buying a car, berarti sudah janjian sama dealernya. Sudah ngasih uang muka. Jadi belinya itu pasti. Iya ya, sekarang kita baru tahu. Jadi terserah, teman-teman kalau bilang akan tuh gimana? Merencana, atau berniat, atau sudah ada janjian? Well my friend, that's English. I think it's enough for now. We will meet again in the next videos. Thank you for watching and learning or studying from Younggi English School. Goodbye and see you again.